Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai isi dari chapter terbaru dari serialnya Oshinoko, yaitu chapter ke-156. Dan sayang banget ternyata ceritanya tidak berlanjut mengenai pemburuannya si Aqua ya dengan si Akane Kurokawa, tapi lebih menceritakan sisi lain dari Mimcho. Ya, di sini yang jadi headline-nya itu adalah mengenai kehidupannya dari si Mimcho yang selama ini tuh membohongi publik dengan memanipulasi umurnya saat menjadi seorang idol. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas mengenai isi dari Raw chapter untuk chapter 156 dari serialnya Oshinoko. Spoiler ya, tentu aja video kali ini itu sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, chapter dibuka dengan memperlihatkan Mimcho ini tuh dengan si Frill ya, lagi jalan-jalan, lagi di dalam mobil, dan ternyata di sini Frill itu memberitahu Mimcho bahwa ada orang yang menguntit dirinya ataupun menguntit si Mimcho itu sendiri. Waktu pengen pergi berdua gitu kan, naik mobil gitu. Nah, di sini Frill mengatakan kalau orang-orang tersebut itu bisa aja para reporter yang baru gitu kan, para reporter yang hanya mengincar suatu berita, dan mereka itu adalah tipe-tipe orang ataupun tipe-tipe reporter yang tidak bertanggung jawab ya, bisa aja melempar suatu berita ke media massa melalui internet tanpa menyaring dulu apakah berita itu tuh benar-benar valid atau tidak. Nah, di sini intinya si Frill mengatakan bahwa sepertinya para reporter yang amatiran tersebut itu sedang mengincar si Mimcho, dan itu berhubungan dengan hal yang dilakukan sama Mimcho, yaitu memanipulasi umurnya saat menjadi seorang idol, yang mana si Mimcho ini tuh dulu kan memainkan suatu peran ya. Ya, seperti role play, si Mimcho ini tuh bersikap layaknya gadis yang masih berusia 20 tahun. Padahal umur sebenarnya itu udah sampai ke 29 tahunan gitu. Nah, akibat hal tersebut Mimcho menjadi kepikiran ya, dia merasa kayak dia itu adalah orang yang berbohong kepada para pengikutnya, dan akhirnya dia curhatlah kepada si Ruby. Nah, di sini Mimcho itu curhat sama si Ruby mengenai apa yang harus dia lakukan gitu kan, apa yang harus dia perbuat untuk bisa yang namanya itu menghindari suatu pemberitaan yang mungkin bakalan mengacau ataupun mengganggu kredibilitas dari Bekomachi yang sekarang ini tuh lagi dibangun-bangunnya sama si Ruby gitu. Nah, di sini Ruby mengatakan bahwa sebenarnya Mimcho itu bisa mengatasi masalah tersebut karena Mimcho adalah seorang idol yang sangat dicintai oleh para subscribernya. Ya, di sini Ruby intinya itu menyemangati si Mimcho untuk yang namanya itu bisa tenang dan mengambil keputusan itu dengan sangat cermat gitu kan. Dan akhirnya Mimcho itu mengambil keputusan untuk melakukan live streaming, dan akhirnya di sana dia mengungkapkan rahasianya bahwa selama ini tuh dia telah berbohong. Selama ini tuh dia itu memalsukan umurnya, yang sebenarnya tuh dia bukanlah orang dengan umur yang masih 20 tahun. Tapi di sini si Mimcho itu tidak mengatakan umurnya berapa. Dia cuma bilang bahwa Mimcho itu umurnya sebenarnya bukan 20 tahun seperti apa yang diberitakan oleh orang-orang di media massa gitu kan, ataupun sebagaimana dia debutnya pertama kali itu di pemberitahuan publiknya itu masih berumur 20 tahun. Nah, awalnya Mimcho itu merasa kayak ya udah ini habis nih gitu kan. Mimcho bilang kalau siapapun yang ingin berhenti mengikuti dirinya ataupun channel YouTube-nya, ya dia nggak bakalan marah. Namun ya lagi-lagi ya, karena mungkin base community-nya si Mimcho ini tuh benar-benar kompak, dan para penggemarnya ataupun para subscribernya itu nggak mempermasalahkan Mimcho ini tuh umurnya 20 tahun atau enggak gitu kan. Dan mereka malah memberikan candaan-candaan mengenai Mimcho ini tuh sudah tua, udah punya cucu gitu kan, udah nenek-nenek gitu kan. Dan mereka juga menyemangati si Mimcho bahwa ya mereka nggak peduli umurnya Mimcho itu berapa, yang mereka pedulikan Mimcho itu terus ada untuk para subscribernya ataupun para pengikutnya itu sendiri. Dan hal itu membuat Mimcho ini tuh merasa kayak terharu lah gitu kan. Dan sebagai bentuk permohonan maafnya Mimcho, dia bakalan memberitahu satu lagi hal yang akan dia lakukan di masa depan, dan semoga aja para subscribernya itu mendukung keputusan yang diambil. Ya, Mimcho itu ingin masuk ke universitas. Jadi Mimcho itu ingin berniat untuk lanjut kuliah. Makanya dia kasih tahu pemberitahuan tersebut itu barengan dia kasih tahu bahwa umurnya itu sebenarnya bukan 20 tahun gitu kan. Ya, jadi ini masuk akal banget dan ini cerdas banget ya bagi si Mimcho. Dia melakukan strategi yang cukup matang banget, dimana Mimcho awalnya tuh pengen memberitahu bahwa sebenarnya dia itu bukanlah gadis normal ataupun gadis muda lagi gitu kan. Dia tuh sebenarnya umurnya bukanlah 20 tahun, dan dengan berbarengan hal tersebut dia memberitahu bahwa dia bakalan masuk ke universitas.
Jadi orang-orang bakalan ngira bahwa hal tersebut itu adalah pemberitahuan mengenai ya Mimcho ingin masuk ke universitas, dan salah satu data pendukungnya itu adalah umurnya itu sebenarnya udah cukup lah untuk bisa kuliah ataupun sudah bisa masuk ke dalam universitas gitu. Dan lebih salutnya lagi di sini para subscribernya benar-benar kuat banget ya. Mereka itu malah senang melihat Mimcho itu bisa melakukan hal-hal yang dia sukai gitu kan. Bahkan mereka kiranya pemberitahuan yang dibuat sama Mimcho pada siaran live streaming kali ini itu sendiri adalah pemberitahuan pensiun gitu kan, pemberitahuan bahwa dia bakalan hiatus lama lagi, tapi ternyata enggak gitu kan. Dan itu membuat para subscribernya itu merasa kayak senang banget lah gitu kan, bisa lebih dekat dengan Mimcho dan lebih tahu mengenai kepribadian Mimcho secara personal, dan itu gokil banget sih. Bahkan setelah live streaming itu selesai, Ade Makana juga memuji ya kemampuan dari Mimcho yang bisa mengontrol konflik yang ada. Bahkan para reporter ataupun media massa yang mencoba untuk menjatuhkan Mimcho itu udah nggak bisa dapat keuntungan dari sana, karena para subscribernya, para pengikutnya juga nggak terlalu memperdulikan berita-berita miring gitu kan. Apalagi di sini Mimcho juga bilang bahwa di dalam dunia industri hiburan itu sendiri ataupun media massa itu sendiri, ya mereka tuh berdiri di tengah-tengah dan di zona abu-abu, dimana Mimcho mengatakan bahwa jika di tangan kiri itu berisikan kritikan, maka di sebelah kanan berisikan mengenai sesuatu yang berbau skandal. Jadi ya tentu aja hal tersebut itu akan selalu ada di industri hiburan. Ya, jadi untuk chapter ke 156 ini itu sendiri intinya lebih banyak menceritakan mengenai kisahnya Mimcho yang paranoid ya mengenai kebohongannya atas pemalsuan umur, dan kita masih belum dilihatin lagi perkembangan dari konfliknya si Nino ya, apalagi di minggu depan bakalan libur lagi gitu kan. Jadi kita bakalan nunggu lebih lama mengenai chapter terbaru dari serialnya Oshinoko itu sendiri. Dan ya itu aja lah dulu mengenai pembahasan singkat mengenai Raw Panel untuk chapter ke 156 yang lebih banyak menceritakan mengenai Mimcho dan konfliknya. Dan untuk chapter terbarunya nanti bakalan muncul lagi 2 minggu ke depan ya, karena minggu depan bakalan break, dan aku masih penasaran apakah nanti kita bisa lihat bagaimana penyelesaian konfliknya Aqua dan juga Nino ke depannya. Dan ya itu aja dulu mengenai video kali ini, dan aku juga minta maaf karena nggak bisa nampilin panel-panelnya karena udah pasti copyright ya, seperti biasa yang udah kalian tahu. Jadi ya kalian tungguin aja, mungkin di hari Rabu atau Kamis translatean Indonesianya udah keluar dan kalian bisa baca mengenai isi dari chapter tersebut. Dan untuk adaptasi anime untuk musim keduanya itu sendiri, Oshinoko sudah bisa kalian lihat ya di aplikasi Beastation selama musim summer 2024 kali ini. Ya tentu aja dengan akses premium harusnya gitu kan. Tapi ya cukup worth it lah, karena memang serialnya Oshinoko untuk season kedua kali ini tuh benar-benar menampilkan lebih banyak nanti sisi dari entertainment dan masalah-masalah di dalamnya, dan patut kita tunggu nanti finishingnya sampai mana gitu kan, turning pointnya tuh sampai mana. Apakah bakal kita lihat nanti ada turning point mengenai si Ruby ataupun Aqua di kota Takachiho? Nah menarik nih untuk kita coba tunggu dan lihatin sampai mana season kedua ini tuh bakalan berjalan nantinya. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.